وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab fikih. Kita pelajari dari kitab Matan Takrib, ditulis oleh Imam Abi Syuja dalam fikih mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan setelah kita menjelaskan tentang macam-macam air yang dipakai untuk berwudu, dan kita sudah jelaskan secara rinci sedikit tentang air, bahwa air itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air suci, mensucikan dan tidak dimakruhkan, yaitu air mutlak. Kemudian yang kedua, ada air suci, mensucikan tapi makruh dipakai, yaitu kalau dipakai sah tetapi lebih baik dihindari, yaitu air musyammas, yang dipanaskan dengan sinar matahari. Kemudian yang ketiga, ada air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Yaitu air mustakmal itu adalah air yang menetes setelah kita itu beribadah. Air yang dipakai setelah ibadah, tetesan dari ibadah, setelah cuci wajah, cuci kaki, misalkan cuci tangan, maka tetesan air itu namanya air mustakmal. Tidak bisa dipakai untuk wudhu lagi. Kemudian yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan itu air yang bercampur dengan barang yang suci dan merubah sifatnya, seperti air yang bercampur dengan teh berubah namanya menjadi air teh, suci tetapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian yang keempat adalah air najis. Air najis itu air suci tetapi terkena barang najis, dan itu ada 2 macam. Yang pertama, kalau jumlahnya itu kurang dari 2 kolah, maka langsung otomatis air itu berubah jadi air najis, walaupun tetesan barang najisnya itu sedikit. Selama kurang dari 2 kolah, maka langsung berubah menjadi air najis. Nggak bisa dipakai untuk adat, makan, minum. Demikian juga tidak bisa dipakai untuk ibadah, wudu, mandi jenabat. Kemudian yang kedua, kalau jumlah airnya itu lebih dari 2 kolah. 2 kolah itu, walaupun 2 kolah penetapan itu khilaf juga. Ada yang mengatakan sekitar 270 liter, kalau digenapkan menjadi 300-an lah. Yaitu kalau jumlah airnya itu lebih dari itu, maka kalau bercampur dengan barang najis, maka air itu masih suci mensucikan selama tidak berubah rasa, warna dan bau. Air sumur misalkan, atau air tandon, kemudian kemasukan tikus mati. Tikus mati kan bangkai najis. Jika tikus mati ini tidak merubah sifat air, sehingga sifat air nggak berubah, maka air itu masih suci mensucikan. Bisa dipakai untuk makan, minum, bisa dipakai untuk ibadah, wudu, mandi jenabat. Tapi kalau barang najis itu bisa merubah sifat air, baik rasa, warna atau bau, maka air itu namanya air najis.
tidak boleh dipakai untuk apa saja sampai dibersihkan. Dibersihkan itu nanti macam-macam caranya, itu bisa dialirkan atau difilter. Kalau misalkan kita punya alat-alat filter di rumah, itu air dari tandon najis, tapi ketika masuk filter itu keluarnya itu bersih, maka itu airnya jadi suci, mensucikan. Atau dengan cara dibiarkan saja, seperti misalkan air kalau misalkan air tandon misalkan kemasukan tikus, bau airnya itu, tikusnya diambil, airnya dibiarkan saja itu, maka nanti rasa bau warna itu hilang sendiri. Nah, itu namanya istihalah, yaitu menghilangkan najis itu dengan alam yang menghilangkan itu. Bisa dengan panas, bisa dengan berjalannya waktu. Air sumur, kemasukan ayam mati, bangkai, ambil ayamnya yang bangkai, sumurnya dibiarkan sepekan, itu nanti bersih sendiri. Itu namanya proses seperti ini, namanya istihalah. Ini sudah kita jelaskan macam-macam air pada pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk di fasal yang berikutnya, disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syuja. Setelah beliau membahas air, setelah itu beliau pindah pembahasan tentang menyamak kulit binatang. Kalau zaman dulu itu kulit binatang itu kan dipakai untuk tikar, sehingga orang-orang sholat itu pakai kulit binatang. Kalau kita kan sudah ada karpet, sudah ada sajada, lebih murah, lebih mudah lah kalau zaman kita itu. Kalau zaman dulu kan tikarnya itu pakai kulit binatang, karena tidak ada karpet seperti ini kan, zaman dulu kan belum ada. Maka setelah beliau bahas air, maka beliau itu membahas alat yang dipakai untuk sholat. Yaitu karena kalau kita sholat itu kan harus bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat, itu semuanya kan harus bersih. Kalau wudhu itu kan untuk membersihkan badan. Kemudian kalau pakaian berarti harus bersih dari najis. Kemudian tempat yang kita pakai ini, kalau zaman dulu itu pakai kulit, maka kita bahas masalah kulit ini. Maka beliau mengatakan, yaitu kalau kulit itu dari binatang yang halal disembelih dengan cara yang syar'i, maka kulitnya itu otomatis bersih, suci. Misalkan kita korban Idul Adha, menyembelih sapi, menyembelih kambing, disembelih dengan cara yang syar'i. Sapi boleh dimakan, binatang halal. Kambing binatang halal, disembelih dengan cara yang syar'i, maka kulitnya itu suci. Kalau suci, maka bisa diolah untuk makan, boleh. Dan kita kan sekarang banyak itu makanan dari kulit binatang kan banyak, krecek-krecek itu kan kulit. Jadikan kerupuk, ya kan, jadi olah sayur, campuran sayur dan yang lainnya lah itu. Boleh. Atau diolah menjadi ya sesuatu yang dipakai untuk kain atau baju, misalnya untuk sandal. Diolah, nanti istilah dinamakan dengan istilah namanya samak kalau bahasa kita. Kalau zaman dulu dinamakan dibang, disamak, diproses sampai akhirnya itu bisa dipakai untuk ya untuk tikar, untuk sandal, untuk tas, untuk yang lainnya lah. Lah yang beliau bahas di sini itu kalau binatangnya itu bangkai. Kalau binatangnya itu bangkai, ini yang kita bahas. Kalau binatangnya itu suci, maka itu sudah jelas kulitnya itu nggak ada masalah itu. Maka beliau mengatakan wajuludul maitati tatuhuru bidibag. Kulit bangkai bisa disucikan dengan cara disamak. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Setelah itu beliau mengatakan wa adzmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Beliau mengatakan tulang bangkai dan rambut bangkai, bulu bangkai itu najis kecuali manusia, yaitu tulangnya manusia, rambutnya manusia itu enggak najis. Tapi kalau binatang bangkai najis. Sedikit kita akan membahas tentang masalah bangkai, karena bangkai itu sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu termasuk perkara yang najis, perkara yang haram dan perkara yang najis.
hurrimat alaikumul maitatu. Allah Ta'ala mengatakan diharamkan bagi kalian al-maitatu, bangkai, wadamu, dam yaitu darah. Darah itu kalau kita itu nyembelih keluar darah kemudian ditampung, kemudian nanti diolah menjadi makanan. Kalau istilah kita namanya dideh mungkin ya kan, di sini dideh itu. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Maka Allah Ta'ala mengatakan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai, wadamu, darah yang keluar karena sembelihan, walahmul khinzir, kemudian diharamkan bagi kalian daging babi. Nah, berarti bangkai itu haram dan bangkai itu najis. Maka pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membahas masalah bangkai. Bangkai itu apa gitu? Bangkai itu. Jadi bangkai itu kalau istilahnya al-maitah. Al-maitah itu bangkai, binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i, itu jadinya bangkai. Misalkan nih, binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i, sapi. Sapi itu binatang halal aslinya itu, tapi disebabkan matinya itu nggak sembelih, maka berarti apa? Jadinya bangkai. Contohnya misalkan sapinya nyemplung sumur, mati, nah berarti itu jadi bangkai. Kenapa? Karena nggak disembelih. Atau binatangnya itu disembelih tapi bukan dengan cara yang syar'i, akhirnya tetap dinamakan bangkai juga. Maka binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i itu namanya bangkai. Kalau sudah jadi bangkai tidak bisa dimanfaatkan, baik untuk makan atau untuk dijual belikan. Jual beli hukumnya haram, nggak boleh. Atau dimanfaatkan untuk apa saja lah, nggak boleh, karena barang haram, barang najis, dimakan nggak boleh, dijual nggak boleh juga. Demikian juga nggak boleh dijadikan sebagai obat. Kalau itu barangnya najis, itu bangkai nggak boleh dikonsumsi, tidak boleh dijual belikan. Ada orang mengatakan misalkan, lah kan saya nggak makan gitu loh. Iya, tapi kan kamu menjual gitu loh. Berarti kan memberikan makan haram kepada orang gitu loh. Setelah itu kamu minta uang kan gitu loh. Jual beli kamu dapat duit, ini uang haram ini. Karena menjual barang yang haram dikonsumsi gitu loh. Atau dipakai untuk obat. Misalkan obat, orang makan apa nah, untuk obat misalkan itu. Hukumnya haram, tetap bangkai itu nggak dibolehkan. Nanti kriteria bangkai ini, jadi kriteria bangkai itu nanti ada macam-macam. Saya jelaskan sedikit supaya tergambarkan bangkai itu apa ini. Binatang yang menjadi bangkai itu, nanti kriteria menjadi bangkai itu ada banyak kriteria. Yang pertama, binatang yang memang secara asal nggak boleh dimakan. Secara asal binatang itu nggak boleh dimakan. Disembelih dengan cara yang syar'i tetap bangkai. Anjing, walaupun disembelih dengan cara yang syar'i tetap bangkai. Babi, walaupun sekarang misalkan gini, kalau orang mengatakan misalkan, bagaimana kalau seandainya babinya itu diternak dengan cara yang bersih? Kan banyak orang itu kan mengharamkan atau jijik dengan babi itu kan karena joroknya. Oke, kalau seandainya misalkan ini ternaknya itu steril, bersih, ternaknya itu ternak babi, sehingga tidak ada kotoran, nggak ada bersih. Bagaimana hukumnya itu? Boleh nggak dikonsumsi itu? Sampai ketika bersih itu dicek misalkan dagingnya itu nggak ada cacing pita. Karena cacing pita di babi itu kan nggak bisa dipanaskan, nggak bisa dibunuh dengan panas 100 derajat. Sehingga orang yang konsumsi daging babi itu perutnya itu mesti banyak cacingnya itu. Sekarang oke, kalau seandainya bersih sampai dites dagingnya itu nggak ada cacingnya itu, bagaimana hukumnya itu? Hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena haramnya itu bukan karena cacingnya. Haramnya itu karena babinya dia itu, karena dia itu babi gitu. Walaupun dia itu nggak ada cacing pita, tetapi tetap Allah mengharamkan sesuatu itu ada bahaya. Selain cacing itu ada. Apa termasuk bahayanya ini? Ini fahami nih, Bapak dan Ibu fahami. Rupanya kita itu kalau makan binatang, karakter binatang itu akan masuk ke dalam diri kita.
karakter itu. Oleh itu kalau orang Arab, mereka kan makannya unta, mereka makannya kambing. Kambingnya Arab itu kan olahraga gitu, kerja. Kambingnya orang Arab itu kan jalan-jalan, digembala kan itu. Oleh karena itu karakternya orang Arab itu apa? Mereka itu pekerja keras orang Arab itu. Kalau orang Indonesia kan makannya ayam gitu, isinya keluar-keluar, ya, ngobrol, ngerumpi gitu, ya kan? Karena sifatnya kayak ayam gitu loh, sukanya makan ayam gitu loh. Lah orang kalau, tapi hebatnya ayam itu, masya Allah itu, topnya ayam itu, dan itu karakter orang Indonesia itu. Yaitu apa? Karakter ayam itu kalau sudah jago punya betina, kemudian datang jago yang kedua, tarung itu sampai mati itu, cemburunya kuat itu. Nah itu karakter orang Indonesia kan kayak gitu itu, baperan, cemburuan, nah itu karena karakter ayam itu. Beda sama babi. Karakter babi itu walaupun diternak dengan cara yang bersih, karakternya nggak hilang. Karakternya itu apa? Babi itu nggak punya sifat cemburu kepada pasangan. Makanya itu diuji coba sama mereka itu, sama para ilmuwan itu. Coba ini babi yang jantan dimasukkan, kemudian babi yang betina, sampai sudah berhubungan dan yang lainnya lah itu, sudah kawin. Setelah itu coba dimasukkan jantan yang kedua, itu mereka giliran mereka itu. Bahkan kawinnya itu gantian mereka itu, nggak ada sifat cemburu. Oleh itu kalau makan babi, karakter itu akan hilang. Karakter apa? Cemburu itu akan hilang. Nah itu intinya apa? Allah itu mengharamkan sesuatu itu mesti ada hikmahnya. Oleh itu binatang yang memang haram dimakan, babi, anjing, mau disembelih dengan cara yang syar'i tetap bangkai. Kalau sudah mati itu tetap bangkai, tidak bisa dimanfaatkan sedikit pun. Ini yang pertama. Jadi bangkai yang pertama itu apa? Binatang yang secara asal nggak boleh dimakan. Itu nggak boleh dikonsumsi sama kita. Nanti banyak sekali yang nggak boleh dimakan itu, bukan hanya anjing dan babi, banyak. Kemudian yang kedua, kriteria babi itu yang kedua, binatang yang disembelih sama orang-orang musyrik. Orang musyrik itu apa? Orang yang agamanya bukan muslim. Kemudian yang kedua, bukan ahlul kitab. Misalkan ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang muslim kalau menyembelih, sembelihnya suci, halal. Orang Kristen kalau menyembelih, binatang yang sembelihnya itu halal bagi kita. Orang Yahudi kalau menyembelih, binatangnya itu halal bagi kita. Karena orang ahlul kitab itu, Kristen dan Yahudi itu dihalalkan bagi orang muslim itu dua, sembelihan mereka, yang kedua wanita mereka. Sehingga orang muslim laki-laki boleh menikah dengan wanita Kristen, boleh, tapi nggak selamanya, nanti ada batasan waktu. Tapi ketika akad istrinya itu masih Kristen, boleh, itu dibolehkan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah itu ada. Jadi kalau selain itu, selain muslim, selain Kristen, selain Yahudi nyembelih, orang Hindu, Buddha, Konghucu, mereka menyembelih binatang, hatta yang disembelih itu ayam, dengan cara yang tepat, disembelih lehernya sampai darahnya keluar, tetap bangkai. Itu dinamakan bangkai. Kenapa? Karena yang menyembelih itu orang musyrik. Nah sekarang pertanyaan, ini juga penting ini. Bagaimana kalau kita itu beli daging sudah kemasan? Kalau saya di Yaman itu, mayoritas daging kemasan itu datangnya dari Italia, impor dari Italia. Jadi sudah kemasan kayak gitu. Kemudian ada made in Italia-nya itu. Contohnya kalau kita beli di mall-mall besar misalkan itu, beli daging-daging yang sudah kemasan kan, sudah irisan, sudah kemasan, sudah bagus lah, divakum kemudian dijadikan freezeran. Tapi itu impor dari luar negeri, boleh nggak kita makan itu? Maka para ulama mengatakan dilihat, jika itu datang dari negeri muslim, contohnya misalkan dari Malaysia, boleh, walaupun kita nggak tahu nyembelihnya kayak apa, selama itu dari negeri Islam boleh. Atau yang kedua, dari negeri orang ahlul kitab, Amerika, Eropa, kan Eropa orang Kristen mayoritas kan itu. Hukumnya apa? Kalau Indonesia itu ngimpor daging, sudah berubah daging itu, bukan binatang hidup gitu. Didatangkan ke Indonesia itu sudah jadi daging, sudah kemasan, kemudian datangkan ke kita itu. Gimana hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh.
Kemudian ketiga, kalau diimpor dari negara bukan Islam, bukan ahlul kitab. Contohnya Cina. Cina kan mereka bukan ahlul kitab, mereka itu orang-orang musyrik. Bagaimana hukumnya daging kemasan yang diimpor dari Cina itu? Maka hukumnya najis. Hukumnya nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena mereka bukan muslim, mayoritas maksudnya, mayoritas penduduknya. Kemudian yang kedua, bukan orang Kristen dan Yahudi. Demikian juga kalau seandainya misalkan ini ada orang, dia itu keluar negeri misalkan ke Amerika, kemudian beli daging di pasarnya sana. Kan kita nggak tahu nyembelihnya kayak apa itu di sana itu. Apa hukumnya? Hukumnya boleh, karena dianggap mereka itu orang Kristen, mayoritas itu. Tapi kalau kita itu pergi ke Thailand misalkan atau ke Jepang, kita beli daging di pasar yang sudah dagingan itu hukumnya haram, nggak boleh, karena mayoritas negaranya itu, masyarakatnya itu orang-orang musyrik. Jadi kalau orangnya itu yang menyembelih itu orang musyrik, bukan orang muslim, bukan ahlul kitab, maka binatangnya jadinya bangkai. Kemudian yang ketiga, kriteria bangkai itu binatang yang disembelih untuk sesajen kepada selain Allah Ta'ala. Sesajen, jadi untuk menyembah berhala selain Allah Ta'ala. Contohnya misalkan istilahnya itu ayam ingkung, apa? Kalau biasanya ayam cemani yang sering dipakai itu. Ayam cemani sembelih untuk ritual sihir. Biasanya kalau sihir itu pakainya ayam cemani, semuanya hitam gitu ayamnya itu. Bagaimana hukumnya ayam ini? Hukumnya bangkai, hukumnya haram dimakan. Atau misalkan kita lihat misalkan ada sesajen ditaruh di bawah pohon besar, sudah tumpeng, kemudian ada ayam ingkungnya, ada ini. Lah, ayamnya ini boleh dimakan nggak ini? Hukumnya bangkai, karena disembelih bukan untuk Allah Ta'ala, disembelih untuk mengagungkan selain Allah Ta'ala. Kalau buahnya, sesajennya itu ada buah, ada nasi, ada sayur, ada ayam. Yang haram itu ayamnya, karena itu sembelihan. Tapi kalau nasinya, buahnya itu nggak haram, itu nggak haram. Tapi kalau kita itu mau menghindarkan makanan seperti itu, bagus, karena itu makanan yang nggak baik. Tetapi kalau kita terpaksa harus makan, misalkan kita pas kelaparan jalan di hutan, tiba-tiba ada sesajen kayak gini itu, nah maka nggak apa-apa, makan tumpengnya, makan buahnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dagingnya nggak boleh, karena itu bangkai. Kemudian yang selanjutnya keempat, kriteria bangkai itu binatang yang dia itu halal disembelih sama orang muslim, tapi nyembelihnya itu nggak benar. Tidak benar itu maksudnya apa? Ada dua yang harus dipotong. Yang dipotong itu harus ada dua. Yang pertama, jadi nanti ada 4 sebenarnya itu. Urat itu nanti ada 4 yang harus potong itu. Yang 2 wajib. Yang 2 wajib, yang 2-nya lagi nanti hukumnya sunnah. Apa itu yang harus terpotong itu? Aliran nafas dan aliran darah. Itu harus terpotong semua itu. Kalau nggak terpotong satunya, maka jadinya bangkai. Contohnya misalkan kepotong, seret, rupanya yang kepotong itu aliran nafasnya dulu itu. Sehingga apa? Sentak-sentak nafasnya sudah bocor kan itu. Akhirnya mati, darahnya belum keluar gitu. Maka itu jadinya bangkai. Karena harus keluar dua-duanya itu. Potong, darahnya harus terpotong itu, uratnya itu. Kemudian yang kedua nanti samping-sampingnya itu urat nadinya itu. Maka kalau itu hukumnya nggak diwajibkan. Jadi cara motong yang keliru, itu menyebabkan dia itu jadi bangkai. Berarti menunjukkan apa di sini itu berarti bangkai itu macam-macam, banyak kriteria bangkai itu banyak. Nah intinya di sini kita pelajari di sini itu, kalau ini binatang itu bangkai itu berarti matinya itu tidak dengan cara yang syar'i, matinya tidak cara dengan syar'i, kan nggak boleh dimanfaatkan itu. Memang tidak bisa dimanfaatkan semua kecuali kulitnya. Jadi kulitnya itu bisa dimanfaatkan. Bangkai itu kulitnya bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Tapi berbicara masalah kulit, kalau tadi kan kita bicara masalah bangkai dulu. Jadi bangkai itu
Bangkai itu apa? Binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Itu namanya bangkai. Kalau sudah bangkai, maka ada 3 yang dilarang. Tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, tidak boleh dijual belikan. Yang ketiga, tidak bisa dimanfaatkan baik untuk obat maupun yang lain. Contohnya misalkan ya, saya contohkan misalnya, kalau seandainya saya itu ternak lele, saya ternak lele, kan termasuk pakan lele yang murah itu kan ayam tiren. Nanti orang itu kan datang ke peternak-peternak ayam itu, setiap hari itu mesti ada ayam mati. Nah, boleh nggak kita itu mengambil ayam-ayam ini diberikan kepada makanan, bukan manusia itu, makanan lele? Maka kita katakan hukumnya boleh, tapi tidak boleh dijual belikan. Ya, paham ya? Maksud jual belikan itu apa? Misalkan satu ayam tiren aslinya itu harganya 30.000 misalkan itu. Tapi karena ini tiren wis 5.000 saja Mas, ongkos capek lah itu. Kita kan mengeluarkan ayam ini, ngumpulkan ke kamus, ongkos capek saja lah itu. Kita mengeluarkan uang, bayar walaupun cuma 5.000 itu, maka itu hukumnya haram. Ya, paham ya, tergambar ya. Jadi kalau sampai ada ongkos pembayaran itu maksudnya nanti akadnya jual beli barang najis, nah itu hukumnya haram. Itu tidak dibolehkan. Tapi kalau kita itu ngambil gratis, kita masih kasihkan ke lele, ya nggak apa-apa. Nanti ada pembahasan lain lagi. Terus lelenya dimakan boleh nggak gitu? Lelenya makan ini ayam tiren kan itu. Apa lele ini makan kotoran manusia misalkan itu? Ya kan, di lelenya itu diternak itu di sapi tank misalkan itu. Boleh nggak dikonsumsi itu? Boleh setelah diisolasi mandiri. Jadi ada isolasi mandiri untuk lele itu. Jadi dikarantina dulu, taruh di tempat yang bersih selama 1 pekan atau 10 hari sampai bersih dalam dirinya itu bau-bau najisnya itu baru boleh dikonsumsi. Misalkan lele itu kalau diambil dari tempat itu, maka masih terasa dagingnya itu ya rasanya rasa bangkai gitu. Tapi ketika sudah ditaruh di tempat yang bersih, dikasih makanan yang bersih, itu nanti akan dinamakan tadi istihalah namanya, akan terfilter sendiri dalam dirinya itu. Jadi nanti akan terjadi ya apa namanya itulah, nanti akan hilang sendirilah dengan sendirinya itu, karena tubuh itu akan mengeluarkan zat-zat seperti itu, tubuhnya lele itu. Kalau sampai ada jual beli, maka hukumnya haram. Haramnya jual belinya itu. Haramnya jual beli, maka bangkai itu tidak bisa dimanfaatkan untuk manusia maksudnya itu. Demikian juga dipakai untuk obat. Oleh itu pahami ini, termasuk sekarang itu kan ada obat yang sampai ketika akhir-akhir pandemi sempat ramai kan. Obat yang sekarang itu katanya paling top, paling baik itu kan ari-ari manusia. Ya pernah dengar ya, ari-ari manusia. Sampai di luar negeri itu kan ada bank ari-ari. Jadi penyimpanan ari-ari manusia. Jadi kalau kita lahir itu, ari-ari itu katanya obat paling top bagi diri kita. Sehingga itu nanti disimpan di sebuah bank penyimpanan itu. Nanti kalau kita sakit datang ke sana, nanti akan dipotongkan sedikit, bikin pil, diminum. Itu jadi ari-ari itu sekarang jadi seperti ari-ari ini boleh nggak jadikan obat gitu? Kita kan nggak boleh. Kenapa? Bangkai. Sesuatu yang terpotong dari diri kita itu namanya bangkai. Contohnya misalkan kita terpotong tangan kita, tos misalkan itu, lepas. Maka ini yang lepasan itu namanya bangkai. Ya, ini hukumnya bangkai. Apa saja anggota tubuh binatang yang masih hidup kemudian terpotong, maka itu jadinya bangkai. Termasuk kita manusia. Maka berarti itu tidak bisa dimanfaatkan untuk berobat. Maka kalau itu bangkai berarti konsumsi nggak boleh. Kemudian yang kedua, jual belikan nggak boleh. Yang ketiga, dimanfaatkan juga nggak dibolehkan. Nah sekarang kalau kita itu punya bangkai, ini sayang nih kalau nggak dimanfaatkan kan itu. Maka bisa kita manfaatkan cuma kulitnya saja. Kulitnya saja yang bisa dimanfaatkan. Dengan cara apa? Kulitnya itu dengan cara disamak. Jadi nanti masalah kulit itu nanti binatang itu ada 3 masalah kulit itu. Yang pertama, kulit yang suci nggak harus disamak. Ya, kulit yang suci tanpa harus disamak. Kulit apa ini?
kulit binatang yang mati dengan cara yang syar'i. Seperti tadi, misalkan orang korban sapi, kambing, kulitnya otomatis bisa langsung dipakai, walaupun nggak disamak. Kenapa? Karena itu badannya itu semuanya suci gitu loh. Kan dia disembelih dengan cara yang halal kan gitu. Maka itu kulit tidak harus sama. Demikian juga apa? Tadi binatang tadi. Demikian juga apa? Kulitnya ikan atau kulitnya belalang. Karena ikan belalang itu mati dan hidupnya itu suci, nggak perlu disembelih. Sehingga kulitnya belalang itu bisa langsung dimanfaatkan gitu, suci gitu loh. Nggak harus sama. Kulitnya ikan walaupun besar-besar misalkan kulitnya itu nggak apa-apa, langsung dimanfaatkan bisa gitu. Karena itu binatang yang hidup dan matinya itu suci. Berarti kulit yang pertama itu kulit yang langsung bisa dimanfaatkan tanpa harus sama. Itu adalah kulit yang tadi binatang yang halal. Perhatikan ya saya karena saya juga lama hidup di Arab itu, tahu kondisi di sana itu ada sebuah budaya di sana yang di Indonesia itu nggak bisa diterapkan. Kayak istilah itu, sistem kehidupan mereka itu di kita nggak bisa diterapkan. Ada istilah kalau kita itu Idul Adha, kan Idul Adha itu kan setelah itu kan nanti ada 3 hari kan, dinamakan dengan hari apa itu? Tasyrik. Tasyrik itu apa gitu? Kalau kita membaca bahasanya itu tasyrik itu artinya menjemur. Tasyrik itu artinya menjemur baju di terik matahari, itu namanya tasyrik. Lah di sana itu, ini memang iklimnya itu yang masya Allah beda sama kita itu. Jadi kalau di kabilah-kabilah padang pasir itu nggak ada namanya freezer. Apalagi zaman dulu, zaman Rasulullah kan freezer nggak ada gitu. Nah, pertanyaan terus bagaimana mereka itu menyimpan daging? Mereka korban nyembelihnya banyak sekali. Terus bagaimana mengawetkannya itu? Maka cara mengawetkannya itu dengan cara dijemur. Saya pun baru tahu di sana itu. Jadi daging-daging yang sudah dibersihkan, dikuliti, dibersihkan itu nanti dicantelkan di depan rumah. Dicantelkan itu. Bawahnya terember. Itu nanti netes itu. Kayak baju yang dijemur itu netes terus itu lemaknya itu sampai penuh terkadang ember itu. Ketika sudah tidak turun air lagi, yaitu sudah lemaknya sudah nggak ada itu, nah itu nanti dibungkus dagingnya itu, taruh di lemari, itu sudah nggak membusuk itu. Nanti kalau mau dimakan tinggal dipotong-potong, masukkan, itu sudah bisa dikonsumsi lagi. Itu. Nah lemaknya dari daging ini minyaknya namanya minyak samin. Minyak samin itu kayak margarin kalau kita itu. Tapi kalau margarin itu kan dari sayuran. Minyak dari sayur. Kalau ini kan enggak, dari minyak binatang, namanya minyak samin. Itu bisa dipakai untuk masak dan ya itu bisa. Kenapa? Karena itu caranya mereka seperti itu. Ini kalau kita terapkan di Indonesia, bau semua itu. Wong daging menyembelih pagi sore saja sudah rasa baunya berubah gitu. Karena memang kondisinya nggak memungkinkan di Indonesia itu. Beda lah, jauh bedanya itu. Saya itu pernah saya coba ya. Di sana itu kan kita di padang pasir kan, saya seringnya di padang pasir. Di padang pasir itu kan nggak ada listrik, nggak ada freezer, nggak ada kulkas. Terus bagaimana kalau kita itu pengen minum yang dingin itu? Nah, di sana itu ada kebiasaan unik yang saya terapkan di Indonesia nggak bisa. Kebiasaannya itu apa? Botol atau jerigen air atau botol itu dibungkus dengan kain. Dibungkus kain sampai besar kainnya itu. Setelah itu apa? Taruh di atas nampan. Taruh di atas nampannya itu, taruh di atas jendela lah. Kemudian dibasahi, kainnya itu dibasahi. Nanti kalau sudah kering, basahin lagi. Kering, basahin lagi. Itu nanti kalau dipakai dingin sekali itu. Kayak istilahnya itu kita itu air yang kita taruh di apa namanya? Yang teko kendi. Dingin sekali itu, seger sekali itu. Saya terapkan di Indonesia nggak bisa sama sekali. Jadi jerigen saya kayak kain kita basahi sama sekali nggak berubah itu. Kenapa? Karena kondisinya beda gitu. Oleh itu ada beberapa cara yang di sana itu diterapkan di negeri Timur Tengah itu, di kita nggak bisa. Ada di Indonesia itu kita terapkan, di sana nggak bisa itu. Kenapa? Karena kondisinya itu iklimnya berbeda, sangat berbeda. Oleh itu kemarin saya sebutkan cerita itu,
Banyak orang Indonesia yang nggak tahu iklimnya Arab itu, kalau mau haji, berangkat haji atau umroh, sibuk ngurusi pakaian, sehingga berangkat itu kopernya penuh pakaian itu. Lah terus nanti kalau pulang mau bawa oleh-oleh apa kan? Oh, satu koper isinya sudah penuh pakaian gitu loh. Di sana itu pakaian 1-2 cukup. Kenapa? Nggak ada namanya bau keringat di Arab itu, nggak ada gitu loh. Kenapa? Karena kondisinya itu panas, nggak ada namanya keringat bau itu nggak ada. Oleh itu ketika kita ke Indonesia, masya Allah keringat baunya, masya Allah itu. Mandi saja kalau nggak pakai deodoran itu bau sekali gitu. Karena memang kita itu lembab, daerah kita itu lembab, sehingga beda dengan di sana itu beda. Maka itu cara menyamak antara orang Arab dan orang Indonesia itu nanti berbeda. Tapi standarnya itu namanya sama. Itu sampai tingkatan di mana ketika kulit itu dicelupkan di air itu sudah tidak membusuk. Itu yang dinamakan dengan proses namanya menyamak. Kalau itu sudah bisa disamak, maka berarti bisa dijual belikan, bisa, boleh dijual belikan. Misalkan gini, kulit buaya dijual belikan, boleh enggak? Boleh kalau sudah disamak. Jadi kalau sudah disamak itu ibaratnya kayak kayu istilahnya itu. Nah, bisa dijual belikan, bisa juga kita manfaatkan. Cuma nanti ada hukum khusus binatang buas, kulitnya tidak bisa dipakai untuk tikar sholat. Misalkan kita walaupun punya tikar, misalkan kan zaman dulu kan tikarnya kan pakai kulit itu. Ya, kita tikarnya itu misalkan dari binatang buas, maka khusus binatang buas tidak dibolehkan untuk dipakai untuk sholat. Kalau untuk tidur nggak apa-apa, untuk tidur tuh duduk nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sholat kayak sajadahnya kita lah itu tidak boleh pakai kulit yang terbuat dari binatang buas. Tetapi kalau dari sapi, dari onta itu nggak apa-apa. Pakai untuk sholat pakai sajadah boleh. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, kata Imam Abu Syuja, beliau mengatakan wa adhmul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami. Tulang dan bulu bangkai itu najis. Jadi di sini ada beberapa pembahasan masalah binatang itu. Binatang itu kalau bangkai kan dagingnya nggak boleh dimanfaatkan. Pertanyaan, kalau tulangnya? Jadi misalkan kan ini sapi mati. Tadi kita katakan sapi yang mati tanpa disembelih, kulitnya bisa dimanfaatkan kan? Dengan cara disamak. Pertanyaan, dagingnya kan nggak bisa dimanfaatkan karena itu bangkai. Pertanyaan, kalau tulangnya? Diambil tulangnya saja, tulangnya dimanfaatkan misalkan itu. Maka tulangnya nggak boleh. Tulangnya karena tulang itu juga najis. Ini tulang itu najis. Dan itu dalam mazhab masyhur. Kalau masalah tulang itu masyhur seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau bulunya boleh nggak dimanfaatkan itu? Misalkan ada domba mati, apalagi domba yang rambutnya banyak-banyak itu, yang mahal itu, mati, kita kerik rambutnya itu, kemudian kita jual belikan itu, boleh nggak seperti itu? Kalau masalah rambut, dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu ada dua pendapat. Maka beliau mengatakan di sini sebutkan tentang masalah rambut khilafun, terdapat perbedaan di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah sendiri. Fi annahu yanjasu bil mauti aula, apakah najis ketika mati binatang itu atau tidak? Wa huwa qaulan, dan itu ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, la yanjus, tidak najis. Tidak najis, rambut itu nggak apa-apa, nggak najis. Baik rambut manusia ataupun binatang nggak apa-apa. Karena itu kan di luar kulit, di luar dalamnya itu kan di luar gitu. Tapi pendapat yang kedua najis. Dan itu kata beliau mengatakan wa adharuhuma, dan itu pendapat yang paling masyhur di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Oleh itu Imam Abu Syuja kan langsung mengatakan tulang dan rambut atau bulu binatang najis. Kalau tulang jelas, karena itu kan di dalam binatang itu kan itu najis jelas, kalau itu masyhur sudah. Tapi kalau masalah rambut itu beliau menyebutkan pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada pendapat yang lain. Karena kan ulama-ulama mazhab Syafi'i itu kan terkadang terjadi khilaf di antara mereka itu. Sehingga dalam masalah ini, masalah rambut itu ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Wallahu alam, kalau saya pribadi itu setelah membaca dalil-dalil mereka itu,
Kalau saya sendiri lebih condong kepada pendapat bahwa rambut itu tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena ketika dipotong masih hidup, kan ada kaidah dalam hadis itu, makutia minal hayawanil apa saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Kan tadi binatang masih hidup, kakinya kepotong. Potongan kaki itu najis karena binatangnya masih hidup. Ya kan? Sekarang pertanyaan, kalau rambutnya dipotong, binatangnya itu masih hidup, rambutnya dipotong, kukunya dipotong, itu kan nggak najis itu. Sehingga apa? Masih hidup saja nggak najis, apalagi mati kan itu. Ya kan? Kalau mati kan nggak ada masalah gitu. Maka itu wallahu alam, sesuai dengan kaidah hadis itu berarti wallahu alam rambut itu tidak najis. Kalau rambut binatang itu yang bangkai itu nggak najis, maka rambutnya bisa dijual belikan. Misalkan rambut domba, walaupun dombanya bangkai, nggak apa-apa, ambil kulitnya, rambutnya dikerik, setelah itu dijual belikan nggak apa-apa karena nggak najis. Yang menjadi perdebatan panjang sekali itu nanti dalam membahas rambut anjing dan rambut babi. Nah itu najis atau enggak itu? Kan jelas kalau babi sama anjing itu enggak bisa dimanfaatkan. Kulitnya pun enggak bisa, walaupun ini sama. Tadi kita sudah sebutkan itu. Tapi yang menjadi masalah itu bagaimana kalau bulunya? Kenapa? Karena banyak sekarang itu bulu babi itu dipakai. Dipakai itu apa? Kuas roti. Kuas roti itu yang paling bagus, yang paling lembek, yang paling itu pakainya bulu babi. Nah sekarang kalau ini pembahasan kan sini, bulu babi itu najis atau tidak itu? Kalau najis berarti dipakai untuk kuas roti atau kuas apalah, itu berarti hukumnya nggak boleh. Dan mayoritas kuas kalau pakai bulu untuk makanan biasanya babi. Itu biasanya babi. Nah, itu kan sekarang ada lagi, sekarang itu kan kuas yang terbuat dari plastik. Itu kan ada sekarang itu. Itu dari plastik, dari karet, itu mulai ada sekarang itu. Nah itu kalau pakai itu lebih aman. Tapi memang kalau pengen apalagi roti-roti yang mahal itu untuk menguasainya itu kebanyakan pakai babi itu. Nah itu menjadi khilaf panjang di antara para ulama, baik dalam ya ulama-ulama lah dalam masalah itu, baik itu anjing atau babinya. Khilaf panjang wallahu alam. Kalau saya sendiri setelah mengkaji masalah ini itu wallahu alam, kalau saya pendapatnya nggak najis. Tidak najis. Kenapa? Karena kalau kita itu memegang anjing masih hidup dan kita megang bulunya itu, ini masih hidup. Kita megang bulunya, kita nggak menyentuh kulitnya, karena kulitnya tertutupi dengan bulu yang banyak itu. Kita megang bulunya itu wallahu alam itu nggak najis. Itu tidak najis. Kenapa? Karena binatang yang bulunya dipotong itu masih hidup lagi bulunya itu. Nanti dipotong lagi itu masih hidup lagi itu. Berarti kayak kuku lah itu. Istilahnya kayak kuku juga, tanduk juga. Itu kan binatangnya itu anggota badan yang di luar, di mana itu ada kehidupan sendiri mereka itu kan. Kan rambut itu kayak ada kehidupan. Kenapa? Dipotong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi. Jadi kayak ada kehidupan sendiri itu. Dia itu punya kehidupan sendiri. Seperti kuku punya kehidupan sendiri, tanduk punya kehidupan sendiri itu. Baik, kalau seperti ini itu tidak najis. Pertanyaan lagi, contohnya misalkan ini pertanyaan berkaitan masalah bangkai. Kalau seandainya saya itu punya sapi perah. Sapi perah itu kalau mati masih ada susunya, matinya bangkai. Susunya bisa dimanfaatkan nggak ini? Susunya itu, wallahu alam, kalau seperti ini jelas ini susunya hukumnya najis, termasuk susunya. Masalah lagi yang berikutnya misalkan itu, kalau ayam mati di dalam tubuhnya itu masih ada telur, maka nanti dilihat jika telurnya itu sudah ada cangkang yang menutupi, sehingga dalam telurnya itu isinya itu nggak terpengaruh dengan bangkainya, maka itu nggak apa-apa. Telurnya itu dimanfaatkan nggak apa-apa. Tapi kalau berpengaruh, yaitu cangkangnya belum kuat, maka itu jadinya bangkai. Karena itu masih nempel dengan dalam dirinya itu.
sehingga itu bangkai. Jadi intinya wallahu alam dalam masalah ini, kalau tulang itu jelas tulang bangkai tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau rambut itu khilaf di dalam mazhab Syafi'iyah juga. Walaupun yang paling masyhur rambut itu najis, tapi pendapat yang paling kuat rambut itu tidak najis. Dan beliau, kata Imam Abu Syuja, jelas mengatakan illal adami, kecuali rambut orang. Rambut manusia itu nggak najis gitu. Terus bagaimana kalau seandainya ada orang dia itu cukur rambut ketika haid? Kan banyak orang-orang kayak itu memahami kalau kita cukur rambut ketika haid, nanti kita suci dari haid, rambutnya pun harus kita mandikan itu. Gitu. Kita katakan kalau ini enggak. Kenapa? Karena rambut itu sudah terpisah dengan diri kita, nggak ada urusan gitu. Kecuali kalau rambut masih nempel dalam tubuh kita mandi harus kita kena semua gitu. Tapi kalau rambut sudah terpisah, nggak apa-apa, dan itu nggak najis. Rambut tidak najis. Tapi yang menjadi khilaf tadi itu kalau itu rambut atau bulu binatang yang bangkai. Itu khilaf di antara ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i pun khilaf. Ya, sampai sini pembahasan kita. Pembahasan masih berkaitan dengan cara-cara bersuci, tentang masalah daging bangkai, kulitnya bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Nanti selanjutnya kita kalau dipertemukan lagi sama Allah Ta'ala, kita akan bahas tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak dipakai untuk bersuci. Bagaimana hukumnya itu? Itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.